Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Sanur Bali. Halo Sanur Bali. Nah, di sini Santi berada di Pantai Cemara ya. Nah, Santi akan memberikan edukasi semangat buat Ksatria Dharma nih, agar kita lebih saling menguatkan, saling erat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, agar umat Hindu lebih semangat menegakkan ajaran leluhur yang ada di Nusantara ini. Karena kita bisa belajar bagaimana dari keruntuhan Majapahit, bagaimana kita belajar dari kenapa beliau Maharsi para Brahman dari Jawa ke Bali, seperti itu kan. Pasti ada reason dan alasan-alasan apa tertentu karena di Bali merasa lebih aman atau bagaimana kan. Nanti kita kupas di channel Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana, tetap di subscribe, di like dan di share untuk channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra ya. Sekarang di Sanur Bali. Halo Sanur. Baiklah, dengan ibu-ibu juga ini ya. Bu, namanya siapa? Wayan Juli. Ibu Wayan Juli. Lahirnya bulan Juli ya? Terus ini? Ibu Jero Citra. Ibu Jero Citra. Baiklah, Bu Jero, Bu Wayan, niki bikin apa ini? Bikin galungan. Kuningan. Oh, buat kuningan. Jadi ini buat stok gitu ya? Karena kan kuningan masih agak lama ya. Jadi galungan dulu, baru kuningan. Kok warnanya bisa merah gini? Diapain? Celup apa nih? Kesumba. Kusumba itu pewarna ya? Iya. Oh, iya. Pasangannya. Jadi nanti di sini, Bu, ini aktivitas kan dekat dengan Pura Cemara Gesang ini, banyak orang manggil itu. Iya, banyak. Sekarang terkenal ya. Oh, terkenal ya. Oke. Nah, di sini aktivitasnya selain bikin ini, aktivitasnya apa, Bu Wayan? Sama Bu Jeronya aktivitasnya apa? Mijet masas ya? Mijet masas. Mijet, jualan. Jualan apa? Baju. Kain. Oh, baju-baju. Jadi kalau teman-teman mau pijet, mau refleksi, bisa di sini di Jalan Cemara deh, seperti itu. Rajin banget, Bu. Jadi kalau bikin kayak gini, perempuan Bali, perempuan Hindu khususnya memang harus bisa ke Banten ya namanya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan malas belajar buat ngebanten, biar disayang Ida Betara, disarang suami kalau punya suami, ya kan? Disayang mertua, ya kan? Seperti itu. Nanti Santi mau nangkil ke Pura Cemara. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di subscribe di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Nah, baiklah, saat ini Santi sudah berada di Sanur Bali. Sekarang teman-teman nih mau Santi ajak untuk belajar bersama bagaimana kita belajar dari pengalaman runtuhnya kerajaan Majapahit, dan atau bagaimana kenapa sih kok kadang kita merasa bahwasanya Hindu ini terasing di Nusantara ini, seperti itu kan. Jadi bagaimana kita semangat belajar, dan buat teman-teman atau siapapun yang memang memiliki ilmu, kita harus memberikan edukasi agar kita bisa saling melengkapi. Oh ya, yang seperti Santi kurang ilmu, nanti banyak belajar ke beliau-beliau, atau siapapun yang beliau-beliau yang sudah memiliki ilmu banyak sharing-sharing. Mungkin cara belajarnya sekarang udah berbeda ya kita, karena kita banyak menggunakan media-media sosial agar bisa terjangkau di masyarakat. Seperti itu kan. Nah, bagaimana kita membangkitkan ajaran leluhur khususnya Hindu untuk menyadari bagaimana perubahan-perubahan itu ada. Yang pertama adalah kita harus membangun sumber daya manusianya. Karena apa? Karena yang terpenting dalam sebuah peradaban, yang paling penting adalah kualitas diri manusianya. Bagaimana dengan ilmu, bagaimana dengan adab, dengan etika. Jadi itu yang bisa diberikan kepada masyarakat agar pentingnya menyadari kualitas sumber daya manusianya. Jadi ketika kualitas sumber daya manusianya udah mumpuni, udah ajak, udah berisi lah, isi ilmu, isi mental, isi apapun. Jadi untuk menghadapi perubahan atau problematika yang ada di masyarakat ini bisa teratasi, seperti itu kan. Nah, kita lihat realita di Nusantara ini yang memang cukup terkenal dengan
semboyan ya kan, gemah ripalo jinawi. Tapi realitanya untuk sekarang kalau kita lihat berita, lihat apa kehidupan sosial, banyak halnya manusia udah dipenuhi ego, nafsu untuk materi, sehingga itu mengikis norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Jadi banyak hal apa ya, kayak menyedihkan gitu realitanya, yang apa, kekerasan, bully, cacian, makian, dan apa juga banyak juga kayak bencana-bencana alam. Nah, itu faktor apa yang harus dibenarkan? Jadi harus faktor apa yang harus dibetulkan? Harus apa yang dibenahi? Jadi sehingga secara skala dan skala kita bisa berbenah diri gitu kan. Jadi dimulai perubahan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap personal nih, karena hidup kita adalah tanggung jawab kita. Semakin orang memiliki kesadaran bagaimana untuk lebih baik, maka secara kuantitas nih, secara jumlah masyarakat maka akan baik pula, seperti itu kan. Jadi karena kita kan mengenal konsep leluhur, dan sometimes kita juga pasti punya anak cucu yang menganggap kita leluhurnya. Jadi kalau apa sih yang kita akan tinggalkan kepada mereka, seperti itu kan. Kalau nggak secara etika, secara adab, secara apa ya, peninggalan-peninggalan yang luhur, secara budi, apa yang kita tinggalkan buat masyarakat atau anak cucu kita kelak, seperti itu kan. Nah, jadi bagaimana yang pertama adalah kesadaran diri itu penting, bagaimana cara mencintai diri sendiri itu penting, bagaimana cara menghormati diri sendiri itu penting sebelum kita harus mampu menghormati orang lain, seperti itu. Nah, makanya di zaman sekarang untuk Kali Yuga ya kan, manusia itu sangat dipenuhi materi, ego, sensi, banyak bully atau saling menghina, seperti itu karena mereka dikuasai awidya. Nah, awidya itu apa sih Kak? Nah, kalau untuk teman-teman kalau ingin tahu, awidya adalah kebodohan karena mereka malas belajar. Malas belajar itu kita itu bisa belajar sampai kita menutup mata, seperti itu. Banyak ilmu yang ada di Hindu ini. Ilmu Hindu itu nggak hanya sekedar sembahyang aja, nggak sekedar upakara atau ritual-ritual, enggak. Tapi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita tetap semangat untuk menghargai sesama. Terus ada banyak ilmu seperti Trihita Karana, Pancasadanya dikuatkan. Hal-hal gitu itu kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan hanya fokus tentang upakara aja, tapi di SDM-nya nggak dibenerin gitu loh, nggak diisi dengan ilmu. Jadi itu harus kita seimbang, upakara iya, diisi dengan ilmu ke dalam diri juga iya, seperti itu kan. Jadi agar kita bisa menjadi manusia yang berbudi, agar kita bisa menjadi manusia yang beradab, agar kita bisa menjadi manusia yang tenggang rasa, karena kita ingin menciptakan suasana masyarakat yang aman, damai, sejahtera, seperti itu kan. Nah, untuk mengatasi di zaman Kali Yuga ini bisa diatasi dengan keluhuran budi. Nah, kalau kita belajar di aksara adalah mungkin ada aksara Jawa atau aksara Bali itu memang hampir sama sih, kayak Hana Caraka, Datau Sawala, Moga Betanga, seperti itu kan. Tapi itu harus kita kupas nilai-nilai esensi yang ada di situ. Contohnya untuk Sawala ya, Santi ambil dari kata Sawala. Jadi untuk memanggil para kesatria Dharma, pejuang-pejuang Dharma untuk menyampaikan kebenaran yang ada di Nusantara ini atau di dunia ini, seperti itu kan. Jadi bagaimana memberikan ilmu, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat seperti apa. Jadi mereka ke-trigger untuk oh ya aku bisa lebih baik nih, aku bisa belajar nih, aku semangat nih. Contohnya aku nonton Santi Dharma Chandra ini bisa lebih mencintai leluhur Nusantara ini. Oh ya belajar dengan menyenangkan, belajar dengan kesadaran diri, belajar bagaimana mengobati hal-hal yang kurang baik untuk dijadikan untuk yang lebih baik, karena setiap manusia itu berhak untuk selama manusia diberikan nafas oleh Tuhan, kita bisa berbenah diri, seperti itu. Nah, contohnya kalau sasa itu artinya saringan ya, kita ambil dari aksara-aksara, mungkin aksara Jawa atau Bali itu kan hampir sama ya. Dan untuk wa artinya adalah wiwit, dan la artinya luhur. Nah, untuk artinya kualitas bibit yang baik telah tiba saatnya pada giliran manusia. Jadi ini bagaimana kita mempersiapkan bibit-bibit unggul sumber daya manusianya agar bisa menjadi manusia yang kualitasnya untuk lebih baik. Nah, itu untuk arti sebagian dari aksara, seperti itu kan. Nah, buat teman-teman nih, kalau kita belajar tentang Ida
Sakti Pedanda Baurawuh atau memang bisa disebut dengan Betara Sakti Baurawuh juga. Santi mengutip di salah satu lontar, di lontar Ekadasa Rudra di abad 15 ya kan. Nah, beliau memberikan isi di lontar tersebut bahwasanya zaman akan berubah ya. Setiap zaman akan berubah. Perubahan tidak bisa dihentikan ya. Terus bila manusia mau maju, berubahlah. Lakukan perubahan dan pembaharuan dalam pelaksanaan beragama dengan tidak meninggalkan nilai-nilai serada dan esensi dari spiritual Hindunya. Jadi perubahan itu kita harus bisa diimbangi. Setiap perubahan itu kan dinamis. Setiap waktu itu kita bisa menyesuaikan dengan zaman. Tapi kita tidak boleh mengurangi pakem-pakem atau nilai-nilai spiritual yang ada di Hindunya. Seperti itu kan. Bagaimana mungkin beda, contohnya seperti ini. Mungkin beda cara mendidik anak zaman dahulu dengan sekarang. Kalau anak zaman dahulu kan biasanya mulai keto gitu aja ya. Diberitahu ini udah nurut aja gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kan ini artinya apa nih? Misalkan kenapa canang seperti ini? Kenapa kita ngaturin bakti seperti ini? Oh ya, artinya odalan itu apa? Kalau zaman dulu kan udah waktunya odalan 6 bulan sekali, odalan aja. Hari ini, jam ini, atau pas waktu rahinan ini nurut aja. Tapi kalau anak sekarang, masa sih harus ngelakuin ini, harus ini. Nah, pentingnya kita memberikan edukasi ke masyarakat atau ke anak-anak muda sekarang itu beda caranya dengan dulu dan sekarang. Jadi itu adalah masa-masa transisi seperti itu kan. Kalau yang dulu mungkin nurut-nurut, udah kalau waktu petang jam 6 sore jangan keluar, mungkin nurut aja. Kalau anak sekarang udah ngangeng-ngangeng pakai motor, udah ngapain sih percaya-percaya gitu. Tapi kan itu ada keterkaitan dengan niskala-niskala yang mungkin anak-anak muda itu susah percaya akan hal-hal itu. Tapi kalau kita dengan edukasi yang baik, dengan penyampaian, jadi mereka mendapatkan kesadaran diri. Nah, lanjut lagi, pembaharuan pelaksanaan beragama tidak berarti merubah agama itu, hanya menserasikan perubahan zaman terhadap manusianya. Kembali lagi terhadap bagaimana sumber daya manusianya, seperti itu kan. Mungkin ya zaman dulu para maharsi, para beliau, para brahmana kalau memberikan ilmu melalui lontar-lontar, melalui prasasti-prasasti, atau beliau-beliau itu mengukir dari relief-relief candi untuk memberikan ilmu. Tapi untuk zaman sekarang untuk penyampaiannya apa? Kita memberikan mungkin dari buku nih, oh ya dari buku ditulis, oh ya seperti ini. Terus mungkin beliau juga melakukan dharma wacana-wacana karena apa? Dengan satu akses, misal di satu lokasi ini kita bisa menggapai ribuan-ribuan penonton seperti itu kan. Jadi itu yang bisa, nggak semua orang itu punya kesempatan nangkil ke Griya untuk belajar dengan para selingge. Nggak semua orang bisa nangkil ke pura. Mungkin ada yang sakit, yang lingsir seperti itu. Oh ya pengen lunas Ica untuk di pura, beliau tidak bisa karena sakit, oh ya mengobati rindu lewat handphone seperti itu. Oh ya karena mungkin beliau di luar negeri atau lagi di Jakarta, di Surabaya, kangen di Bali, jadi kepengen tahu suasana di pura. Oh ya dengan media sosial kita bisa sampaikan dengan hal baik. Jangan sampai media sosial itu dikuasain dengan hal-hal yang tidak baik. Contohnya anak-anak muda yang suka gemar akses-akses yang kurang baik. Lebih baik kita penuhi media-media sosial dengan hal-hal yang baik seperti itu kan. Nah, tapi peran-peran untuk kesatria dharma kalau Santi menyebutkan itu harus secara kompak ya, kita harus bisa menurunkan ego, karena realitanya banyak juga lembaga-lembaga, mungkin Santi nggak menyebutkan lembaga agama atau apa, itu mereka mengalami dualisme lah atau apa, Santi nggak menyebutkan itu untuk organisasinya apa, sehingga menyebabkan masyarakat itu atau umat itu kebingungan, bingung nih mau sharing kemana. Kalau ke A nanti takutnya si B nggak enak, kalau ke B si A nya nggak enak, jadi serba bingung gitu. Padahal umat itu merasakan kebingungan, merasakan galau, merasakan pengen sharing seperti itu kan. Jadi bagaimana kebesaran hati untuk para petinggi-petinggi nih, untuk apa yang di umat Hindu harus saling merangkul, bukan yang ini harus itu. Nah contohnya ketika kalau Santi pribadi ya, Santi nggak mau mengkiri dalam artian oh ya yang ini A B C, Santi nggak mau memihak, semuanya tak anggap sama, semuanya tak anggap maksudnya Santi netral, karena dari manapun ketika kita ingin merangkul sesama, kita harus menurunkan ego sehingga untuk agar kesadaran atau bagaimana agar Hindu itu solid ya kan. Karena
pemuka-pemuka agama atau organisasi lembaga itu seperti orang tua bagi umat, seperti itu kan. Kalau ada ya debat-debat atau apa yang ditampilkan di media kayaknya kurang elok sih. Jadi kan itu memberikan contoh yang nggak baik juga buat masyarakat. Terus masyarakat yang kecil-kecil seperti Santi ini kalau mau mengadu permasalahan atau apa harus kemana, seperti itu. Nanti dikira berpihak A, dikira berpihak B, seperti itu kan, apa jadi bingung seperti itu kan. Nah, nanti belajar dari runtuhnya Majapahit ini juga bahwasanya tipe kalau umat Hindu ini suka mengalah ya, suka mengalah karena nanti baca beberapa lontar, oh ya udah sih sebenarnya kita butuh sosok-sosok Sri Kandi nih, sosok-sosok apa pejuang-pejuang Dharma. Contohnya kemarin banyak kasus pas waktu nyepi aja ya, yang seharusnya itu suasana yang sakral tapi banyak umat lain yang nggak menghormati, ada yang kelayapan kesana kesini sehingga gitu kan. Kita tidak bisa membiarkan seperti itu dengan dalih oh ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap menjaga kesakralan yang ada di Bali atau di Hindu atau di seluruh Nusantara ini. Jangan membiarkan, lagian nyepi kan cuma sehari aja, apa susahnya sih buat untuk menjaga gitu kan. Namanya katanya toleransi, masa nggak bisa menghormati sesama agama Hindu atau memang untuk yang agama lain menghormati yang kita di sini. Jadi kita harus benar-benar untuk apa wakil rakyat atau memang dari kepolisian atau apa, tolong ketika waktu benar-benar nyepi kita butuh suasana yang benar-benar hening, suasana yang benar-benar untuk tapa beratanya itu agar tuh nggak dilihatin apa yang lagi teriak di jalan lah, anak kecil kesana kesini lah, sama ibunya nongkrong lah, ini itu kan, jadi kan suasana sakral itu nggak ada seperti itu kan. Jadi itu peran bagaimana Hindu ini lebih bertaksu, bagaimana Hindu ini lebih berwibawa. Oke lah, Hindu itu memang sebagai contoh umat yang sangat toleransi, tapi jangan sampai kita itu diinjek-injek seperti itu kan. Dan Santi juga nggak terima akan hal itu gitu kan. Kalau memaafkan iya, tapi kan kita harus memberikan contoh baik kepada masyarakat khususnya Nusantara ini. Oh, jangan sampai punya pemikiran oh ya mentang-mentang Hindu ini minoritas gitu kan. Maksudnya umat yang sedikit di Indonesia ini persentasinya. Hal kecil nggak bisa kita nggak dihargai gitu kan. Jadi itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar kita sama-sama kok sama-sama masyarakat di Indonesia, kita mempunyai hak-hak beragama. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian tersebut itu berulang. Yang ada yang apa kemarin kejadian yang duduk di Padma lah atau apalah katanya nggak ngerti lah atau apa. Itu tuh dimanapun saya nggak ngerti-ngertinya orang nih. Pura itu tempat sembahyang loh, masa harus naik-naik ke Padma terus harus didudukin seperti itu kan. Itu logikanya itu di mana seperti itu kan. Jadi bagaimana kita harus berani mengedukasi. Jadi buat para Sri Kandi, para kesatria Dharma, bagaimana kita membela agar agama Hindu itu ada. Karena apa? Di setiap jiwa manusia itu ada Tuhan, ada percikan Tuhan, ada Atman. Jadi kita menghargai Tuhan yang ada di diri kita dan menghargai tempat ibadah kita, menghargai hari-hari besar yang ada di umat Hindu, sehingga kita menjadi umat yang ya mungkin secara kuantitas, secara jumlah kita sedikit, tapi secara kualitas kita bisa memberikan contoh yang baik di Nusantara ini seperti itu. Karena kita sama kok, nggak ada apa, karena apa? Di Hindu ini ya kan itu agama tertua yang ada di Indonesia ya kan. Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana? Oh ya, dari sosok empu yang memberikan beliau pedoman-pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara ini dulunya seperti apa, seperti itu kan. Lalu kenapa kita harus terasing di negeri sendiri? Itu yang jadi PR kita. Jadi buat para ksatria Dharma, saatnya kita bangkit, saatnya kita memberikan edukasi, saatnya kita berspeak up untuk memiliki public speaking. Jangan sampai punya pikiran gini kan, malu nih, aku takut viral nih atau apa gitu kan. Viral, kalau viral ke hal baik kan nggak masalah ya kan. Kita membela oh ya di sini ada ide betara seperti ini. Oh ya kalau ke pura kalau pas Juntaku jangan dong gitu kan. Oh ya kalau ke pura nih adanya apa, maksudnya aturannya seperti ini. Ya mungkin apa banyak orang yang nggak pengen tahu, banyak orang yang pengen tahu tapi mereka belum tahu aturan-aturan yang ada di sini seperti itu. Itulah pentingnya edukasi bagaimana para kesatria Dharma harus tampil. Jangan pelit ilmu ya kan. Kalau udah punya ilmu, udah belajar buku tumpuk-tumpuk ini, kata ada orang bertanya dicuekin, ada orang bingung, umat bingung, nggak tahu harus bertanya, harus menjawab apa. Jangan takut, hidup ini nggak perlu merasa tersaingi. Hidup ini harus kita membagi ilmu. Misal kayak gini, nanti kalau aku memberikan ilmu, nanti anak ini jadi pintar, nanti jadi saingan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus sadari bahwasanya hidup kita memiliki karma ya.
takdir saya sama si B, si C, si D pasti berbeda, ya kan. Ketika saya memberikan ilmu ke B, C, D, bukan berarti saya maksudnya merasa tersaingi atau apa. Enggak, mereka bisa menjalankan dharma-dharma dengan cara mereka seperti itu kan. Kita lahir loh berbeda, kita mati loh dengan hari yang berbeda. Kenapa kita harus iri dengan sesama manusia yang takut saingan lah, takut inilah, takut itulah. Berarti itu konsep yang tidak percaya dengan konsep karma pala di Pancasrada itu. Nah, terus bagaimana edukasi di Hindu kita menjelaskan, karena banyak mungkin kalau di Bali secara tiap hari kita itu bisa segehan atau bisa untuk ngaturin canang dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk yang di umat maksudnya persepsi-persepsi yang di umat lain itu banyak yang kayak bilang, oh ya di Hindu ini mahal biayanya karena apa atau apa. Tapi kan nanti kita bisa kita berikan knowledge atau ilmu-ilmu bahwasanya oh ya mungkin canang kita bisa bikin sendiri. Oh ini bentuk seni yang kita aturkan sebagai wujud bakti kita, seperti itu kan. Secara kesadaran pengetahuan itu harus kita barengi dengan ilmu yang belajar bagaimana melawan memberikan edukasi. Oh ya umat Hindu kok matinya dibakar sih gitu kan. Kok diaben sih? Oh kok umat Hindu nyembah batu sih? Oh kok umat Hindu nyembah patung atau apa? Nah, karena mereka belum mengerti, mereka berpersepsi seperti itu karena mereka belum mengerti. Nah, kalau kita belajar dasar ilmu kehidupan yang ada di agama Hindu, yaitu upeti, satiti, terus pralina. Nah, kalau untuk upeti sendiri artinya untuk lahir ya, terus untuk satiti artinya untuk hidup, dan untuk pralina mati. Bagaimana kita menjalani konsep-konsep seperti itu. Kemarin infonya Santi rusak nih, cuma nggak apa-apa lah. Ya udah. Terus nah, pelajaran dalam leluhur itu nggak hanya mewarisi hal baik juga, tapi hal yang kurang baik, tapi itu bisa jadi bikin kita evaluasi di dalam sejarah. Jangan sampai kita mengulang hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita belajar dari kerajaan Majapahit? Oh, runtuhnya karena perang saudara, perang antara intern dalam keluarga tersebut, sehingga itu yang menggerus keruntuhan Majapahit yang ada di Nusantara ini, seperti itu kan. Kalau untuk di keruntuhnya Majapahit itu kan memang banyak faktor ya. Ini Santi mengutip di salah satu faktornya, yaitu adalah Raden Fata dengan Sabda Palon atau Noya Genggong yang sebenarnya merupakan imbas dari konflik pemahaman antara ayah dan anak Prabu Brawijaya V dengan putranya sendiri, yaitu Raden Fata, yang masuk juga agama luar nih. Ada masuk agama luar untuk masuk di dalam lingkungan kerajaan, sehingga munculnya ada Pitekat Sang Hyang Wenang yang berisi ini yang memang Santi buat pegangan untuk saat ini, yang awal-awal Santi kembali seperti itu kan. Karena pas waktu Santi di keluarga di Jawa, karena kan beliau orang tua Santi juga masih belum menerima Santi untuk menjadi di agama Hindu, dengan suasana perdebatan lah, yang harus inilah, Santi selalu mengutip Pitekat ini untuk menjadi penguat dharma Santi, ya kan. Yang pertama adalah Hindu jangan berperang, tinggalkan Jawa, pergilah ke Bali. Jangan bawa apa-apa, harta, benda, kekayaan ditinggal saja. Kemudian tata parahyangan, keluarga, masyarakat dengan aturan sastra, maka apa yang tertinggal akan kembali. Dan itu jujur, itu menjadi prinsip Pitekat yang ini adalah prinsip Santi menjalani ilmu atau kehidupan yang ada di Bali. Santi nggak bawa apa-apa di Bali pas waktu ke Bali. Santi hanya bawa koper, dapat tiket pesawat, terus habis itu mulai dari kos sendiri, cari-cari kerja. Mungkin Santi sekarang lebih kerja ke fleksibel ya. Kalau Santi baca tarot atau MC atau job-job lain kalau memang ada seperti itu. Jadi yang benar-benar yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sulinggi atau kegiatan-kegiatan agama. Kalau Santi kerja di kantoran yang kayak kemarin itu, jadi takutnya nggak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Ya benar sih, Santi tahu kehidupan ekonomi itu kita butuh, apalagi Santi juga udah punya anak. Tapi Santi harus pinter-pinter cari tahu. Jadi buat temen-temen nih, kalau mau memang ada maksudnya endorse atau mau punya usaha, Pak Santi aku jualan skincare, Pak Santi aku jualan baju atau jualan ini itu, nanti bisa hubungi di kontaknya Santi di sini. Nanti Santi bantu promoin ya kan.
Terus nanti Santi kasih untuk kontak personnya kalian, saya tampilkan di sini. Nanti untuk berapa Kak biayanya itu sesuai kemampuan kalian saja, yaknya seikhlasnya saja. Santi nggak pernah matok harga atau apa. Yang penting kalian bisa dengan ekonomi tumbuh, kalian bisa membahagiakan orang tua, menafkahi anak, karena kita saling menguatkan untuk di sistem dharma ekonomi ya kan. Nah, besar kemungkinan dengan pitaka tersebut adalah yang dimaksud dengan sugihan Jawa, yaitu harta benda atau kekayaan atau aset yang masih tertinggal di Jawa terlebih dahulu. Itu yang biasanya kalau kita galungan ya, itu kan ada segahan Jawa, ada segahan Bali. Jadi itu mungkin dengan arti-arti yang memang aset-aset dulu yang ada di Jawa yang masih tertinggal di Jawa, dan kita bisa melakukan itu segahan Jawa ketika kita mau melaksanakan galungan. Nah, dari kejadian di atas kita harus berpikir bijak dan cerdas agar Hindu tetap saling menguatkan, tidak terjebak dengan ego internal. Jujur kadang juga saya bingung di umat Hindu yang kalau sesama umat Hindu terus berdebat, apalagi Santi masih baru belajar atau apa, oh ya yang ini kalau bisa kayak gitu jangan ada persepsi-persepsi yang tidak baik. Kita saling merangkul, saling berdiskusi, ngopi bareng. Oh ya ini arah umat ini harus dibawa kemana, oh ya Hindu ini seperti apa, oh ya para dharmika ini naungannya bagaimana. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan harus merebutkan ya jabatan lah, ego lah atau apa gitu kan. Jadi daripada seperti itu, kita harus menurunkan ego kita, harus menurunkan nafsu kita, lebih banyak kita merangkul sesama, bagaimana ngobrol untuk kedepannya seperti itu. Ini apa? Nah, di sini yang tadi yang dimaksud parahyangan yang dari pitaka tersebut adalah tempat persembahyangan, tempat pemujaan pribadi. Mungkin kalau di Bali itu seperti sangga, merajan atau pura seperti itu kan. Kalau untuk dan itu mereka ditata dengan konsep yang sesuai dengan sastra, tempat parahyangan, keluarga dan masyarakat seperti itu kan. Nah, karena agar tujuan hidup seperti sumber urip, sumber rezeki, sumber sidang mulia dan sebagai tujuan hidup itu terwujud seperti itu. Nah, di sini ada Satwiyanaka yaitu dalam 6 langkah: Satkerti, Amakerti, Wonogiri Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti dan Jagat Kerti seperti itu kan. Oke, baiklah. Jadi di sini Santi juga mengutip untuk sloka-sloka Begawa Gita ya kan, bagaimana kita harus tetap semangat belajar untuk di jalan dharma, yaitu walau di Begawa Gita slokanya Santi mengutip, walau seandainya engkau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini lautan dosa akan diseberangi. Nah, intinya kita bisa menyeberangi kehidupan dengan ilmu dharma yang ada kita pelajari seperti itu kan. Nah, kesadaran diri nih yang dalam diri kita itu diraih dengan belajar. Jadi buat teman-teman jangan malas belajar. Terus terus apa lagi? Nah, ini juga bahwasanya kita harus menyadari dharma adalah perwujudan dari Tuhan. Dan di sini ada kata yang sangat menarik banget, bahwasanya barang siapa menegakkan dharma, kerohanian, kebijakan dan kebenaran, dharma itu akan melindungi dan menyelamatkan dirinya seperti itu. Baiklah, itu tadi buat teman-teman, harus kita tetap semangat untuk belajar juga di jalan dharma. Jangan putus asa, jangan malu kita menegakkan ajaran leluhur kita, jangan malu kita menunjukkan jati diri kita, karena di suatu negara akan lebih berwibawa, lebih bertaksu, lebih mempunyai harganya ketika kita menunjukkan jati diri kita. Oke. Seperti itu kira-kira. Baiklah, nanti Santi mau ada episode lagi. Untuk saat ini Santi mau close dulu, nanti tutup dulu. Jika kurang pengertian, Santi mohon maaf. Jika mau ada dilengkapi silakan di subscribe dan di kolom komentar diisi ya. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra, dan semoga kebaikan datang segala dari penjuru arah. Om Awi Namaste Namo Sidam, dan mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.